Hai 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 Lasadians. Kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan jelajah di pesisir pantai Jawa. Ada yang tahu nggak mau kemana? Tempat ini identik dengan goa, sungai, dan pantai yang super indah. Perjalanan dimulai dari kota Jogja, menyusuri jalanan mulus kanan kiri sawah menuju sisi selatan timur Jawa. Penasaran mau kemana? Stay tune terus ya di Jalan-Jalan Jelajah. Pasti udah ada yang tahu kan kita mau kemana? Nah betul, kita akan menjelajahi Pacitan, sebuah kota dekat Wonogiri, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya akan dibantu oleh teman-teman saya untuk mengabadikan momen berpetualangan di sana. Pastinya episode kali ini bakal bikin kamu tertarik meluncur ke sana. Yuhu! Halo Lasadians, selamat datang di show Jalan-Jalan Jelajah. Ini adalah show di Lazada Live, di mana kita akan ajak Lasadians jalan-jalan virtual keliling Indonesia ke tempat-tempat yang eksotik dan penuh petualangan. Nah, Jalan-Jalan Jelajah ini bakal ada nemenin kalian setiap hari Rabu jam 5 sampai 6 sore, tentunya hanya di aplikasi Lazada. Nah, episode kali ini kalian akan ditemenin sama saya, Estu, seorang travel content creator yang senang berpetualang, menjelajahi keindahan negeri, dan saya akan mengajak kalian untuk seru-seruan berpetualangan di Pacitan. Let's go! Saya udah semangat banget nih untuk eksplor Pacitan. Kali ini kita akan berpetualangan ke pantai-pantai pesisir selatan Jawa, menyusuri sungai mirip Amazon, bermain FPV, dan juga camping di pinggir pantai. Pasti perjalanan ini akan penuh kejutan dan petualangan, makanya tonton terus Jalan-Jalan Jelajah edisi Pacitan sampai habis. Oh iya Lasadians, seperti biasa, nanti saya juga akan bagi-bagi collectible voucher buat penonton setia Jalan-Jalan Jelajah edisi Pacitan. Yang tentunya ada syarat-syaratnya dong. Jadi saya bakal bagiin collectible voucher dengan syarat. Yang pertama, kalau sudah mencapai 40.000 views dan 120.000 likes baru, collectible voucher bakal keluar. Makanya kalian jangan lupa tekan tombol share di pojok kanan bawah, tekan sebanyak-banyaknya, dan juga share tayangan ini ke semua keluarga dan kerabat kalian. Nah yang kedua, kalau chart meter sudah mencapai 100%, jadi chart meter kita akan nambah terus persenannya kalau kalian sudah add to chart semua produk rekomendasi yang ada di shopping bag acara ini. Makanya kalian langsung aja nih add to chart dulu semua produk-produk yang ada di shopping bag, biar collectible voucher bisa keluar ya. Saya tunggu sampai chart meternya 100%, oke? Pacitan sering dikenal dengan nama kota pariwisata atau kota seribu gua. Hal ini dikarenakan kekayaan alam Pacitan yang sangat luar biasa dan sangat memikat para pengunjung. Pariwisata di Pacitan terdiri dari wisata gua, wisata pantai, wisata pegunungan, wisata sejarah, wisata pemandian alam, dan masih banyak lagi. Dari banyak destinasi itu, saya akan ajak Lasadians berpetualangan ke Sungai Maron, sungai yang mirip Little Amazonnya Jawa. Penasaran? Kayak apa sih tempatnya? Let's go! Lasadian, sekarang ini mungkin Lasadian sendiri bingung kenapa kok setiap Estu bikin vlog itu kok suaranya bisa bagus nih. Nah, sekarang ini Estu punya properti untuk merekam video itu dengan Rode Wireless Go namanya. Nah, Wireless Go ini adalah aksesoris kesukaan Estu yang setiap
to bikin video, to bikin vlog, itu pasti dibawa kemana-mana. Nah, Rode ini bisa kita pakai sampai 100 meter jauhnya. Misal dari kamera ke wireless ini seperti ini, saya menjauh seperti ini, pasti akan tetap terus suaranya bagus. Nah seperti ini, nah nanti jaraknya bisa sampai 100 meter lebih, itu masih bagus. Ini cocok buat Lazadians, misal Lazadians pengen ngevlog, belajar ngevlog, ataupun pengen suara Lazadian pas posisi pembuatan video lebih jelas, saya merekomendasikan untuk memakai wireless Go dari Rode seperti ini. Nah Rode ini itu ada di aplikasi Lazada, kalian tinggal buka di layar kaca kalian, klik beli, check out, dan jangan lupa untuk dibayar, oke? Nah ini di sekeliling kita sedang menyusuri sambil kita menunggu perahu giliran kita. Itu di kiri saya ini Sungai Maronnya sendiri. Ya lumayan seger sih nampaknya. Lalu di sebelah kanan saya ini ada padi, terus di sekelilingnya itu ada warung-warung penjual nasi, penjual es kelapa, dan macam-macam. Biasanya kalau lapar setelah menaiki perahu, nah itu bisa sambil istirahat di sini kita makan seperti itu. Lanjut terus. Nah, Lazadian, sebelum kita menunggu giliran untuk berlayar pakai perahu, ini saya coba untuk membuka pertanyaan dari Lazadian semua. Saya akan pilihkan pertanyaan yang bagus. Nah, ini gini. Kak, untuk proses berlayarnya dari Sungai Maron sendiri berapa lama? Nah, untuk proses berlayarnya sendiri itu ada 1 jam. Itu 1 jam itu kita bolak-balik dari posisi yang sekarang itu, terus kemudian butuh waktu 30 menit sampai ke ujung, terus kemudian kita balik lagi ke sini. Pasti bakalan seru, dan juga tetap pantengin jalan-jalan jelajah hanya di aplikasi Lazada. Nah Lazadian, sebelum kita menaiki perahu, kita disuruh untuk masang pelampung dulu. Aman Pak Lukman? Aman. Ini untuk menjaga agar kita tetap safety ya. Kalau misal ada apa-apa di sungai, bagi kita yang nggak bisa renang tetap aman. Oh iya Lazadians, saya juga bakal kasih hadiah tambahan nih buat kalian, yaitu voucher Lazada senilai 150.000 buat satu pemenang beruntung. Caranya adalah kamu tinggal jawab pertanyaan yang nanti bakal saya sebutin. Pantengin terus karena petualangan ini bakal penuh kejutan. Oke, let's go. Kita menaiki perahu menyusuri Sungai Maron. Boleh, terserah. Mantap. Kita sudah menyusuri Sungai Maron yang posisinya itu jaraknya berapa kilo Pak? Berapa kilo? Berapa kilo? 4 kilo ke sana. Oke. Jadi Lazadians, Sungai Maron ini itu punya panjang itu sekitar 4 km. Jadi kita akan berada di sana. Kita meluncur ke ujung itu sekitar 4 km, kemudian balik lagi 4 km. Nah, untuk waktunya yang ditempuh itu adalah sekitar 30 menit ke ujung, kembali lagi 30 menit, seperti itu. Airnya posisi memang katanya untuk musim penghujan itu sedikit coklat, tapi kalau untuk musim kemarau itu lumayan hijau, karena di kiri kanannya itu ada pohon-pohon jambu yang tumbuh. Jadi dari dasar sungai pun juga kelihatan hijau seperti itu. Menarik pokoknya. Jadi Lazadian, sekarang ini kita
sudah setengah jalan menyusuri Sungai Maron. Nah, kalau kalian lihat sendiri di sekeliling kita, itu kita melihat banyak pepohonan pohon kelapa. Jadi seger banget, walaupun sekarang ini kita di tengah hari, tapi seger banget. Dijamin nggak bakalan nyesel dan pemandangan yang ada di sekitar Sungai Maron terasa masih sangat alami. Di sisi kiri dan kanan terdapat banyak pohon kelapa. Selain itu, alirannya juga melewati sebuah lorong-lorong tebing yang nampak sangat eksotis. Tak heran jika banyak orang menyebut sungai ini sebagai Amazonia Indonesia. Nuansa hijau sangat terasa ketika menyusuri sungai ini, membuatnya semakin mirip dengan Amazon yang sebenarnya. Kegiatan utama yang bisa dilakukan di Sungai Maron adalah wisata susur sungai. Pengunjung bisa menyewa kapal milik warga yang biasanya sudah siap bersandar di dermaga. Satu perahu bisa menampung hingga maksimal 6 orang. Kalau untuk posisi COVID sekarang, jadi 4 orang. Sungai membentang sejauh 4,5 km hingga ke titik muara di pantai Ngiroboyo ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Pengunjung akan disajikan petualangan selama kurang lebih 1 jam untuk menikmati keindahan sungai dari atas perahu. Ngomong-ngomong nih Lasadians, ada sale yang cocok buat kamu nih para moms. Akan ada Baby and Kid Festival yang punya diskon bombastis hingga 90%. Nggak hanya itu, juga ada banyak voucher dan juga hadiah menarik menunggu kamu loh. Jangan sedih, pastinya gratis ongkir hanya untuk kamu. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Baby and Kids Festival 23-25 Februari 2022. Setelah sekitar 1 jam susur Sungai Maron, akhirnya kita menepi lagi. Oh iya Lasadians, mau ngingetin lagi kalau saya akan keluarin collectible voucher pertama kalau view sudah mencapai 40.000 dan likes mencapai 120.000. Jadi ayo semangat terus tekan tombol likes-nya ya, dan juga jangan lupa untuk share acara ini ke semua keluarga dan kerabat kalian. Akhirnya kita sudah sampai di parkiran di Sungai Maron. Jadi sementara ini kita sedang beristirahat, Lasadians. Nah ini di warung ini kita pengen sekalian makan. Itu kita mau menikmati es kelapa. Terus kemudian yang seru itu di sini ada kupon WiFi. Nah kupon WiFi sendiri ini cuma 2.000. Karena memang di sini itu posisinya itu seperti di lembah, jadi tidak ada internet. Nah di sini untuk warung-warungnya itu sudah menyediakan WiFi senilai 2.000 dan ini lumayan banget. Nah ini internet saya pun juga sekarang ini juga udah bekerja kembali. Cuman ini di sini ini rada susahnya itu kalau di pantai-pantai itu susahnya itu di listrik. Tapi tenang aja, saya sudah punya power bank kesukaan saya yang bisa saya bawa kemanapun saya pergi. Nah, untuk power bank kesukaan saya ini ada di aplikasi Lazada. Kalian tinggal beli, check out, dan juga jangan lupa untuk dibayar. Oke? Beruntung banget setelah kita selesai berlayar, hujan pun datang. Jadi kita sekarang ini lagi nunggu agar hujannya reda. Setelah itu kita akan pergi ke destinasi selanjutnya. Nah sambil menunggu, saya akan coba untuk cek chart meternya ya. Wow, udah sampai 27% guys. Jadi Lazadians buruan add to chart produknya. Bagi kalian yang belum add to chart,
segera add to cart semua produknya, sehingga nanti misal sudah sampai 100%, nanti collectible vouchernya akan muncul. Jadi segera add to cart produknya. Mumpung di sini, saya mau nanya-nanya nih tentang Sungai Maron itu seperti apa. Nah, ini ada depan saya ini ada Mas siapa, Mas? Mas Arif Effendi, Mas. Mas Arif. Nah, salam kenal Mas Arif. Jadi saya mau nanya nih Mas tentang Sungai Maron sendiri. Sebenarnya kalau untuk Sungai Maron sendiri itu filosofinya itu seperti apa sih, Mas? Sebetulnya kata Maron itu diambil dari dusun Maron, Mas. Dusun Maron yang berarti itu satu dusun yang dibelah menjadi dua antara kanan dan kiri, yang membelahkan itu adalah sungai, Mas. Ya kurang lebih seperti itu aja, Mas. Sungai Maron itu, Mas. Jadi kayak paron gitu ya, Mas ya. Jadi terbelah jadi Maron, dua itu istilah bahasa Jawa ya. Oh, Maroni. Oh gitu. Oh alah, jadi bukan Marun ya, tapi Maron, bener-bener tulisannya itu emang Maron. Nah, untuk tiket masuk sendiri untuk kawasan wisata Sungai Maron gimana, Mas? Untuk tiket masuk satu orang Rp5.000, Mas, per orang. Terus untuk tiket perahu itu untuk harga masih sama, Mas. Dari dulu sampai sekarang itu masih sama 100.000, cuma kuotanya yang kita rubah, Mas, karena ini kan masih dalam pandemi Covid. Jadi dan dulunya itu 5 sampai 6, sekarang cuma 3 sampai 4 orang aja, Mas. Oh, berarti nanti pas di perahu itu nanti kita 4 orang terus termasuk tambah 1 orang guide ya, Mas ya. Oh, terus untuk spot-spotnya itu yang menarik kayak apa, Mas? Spotnya di Sungai Maron sendiri ada tempat swafoto kah, atau ada tempat tenang, atau seperti apa? Iya, Mas, kalau untuk spot itu kita utamakan, Mas, itu, Mas. Kalau untuk spot foto itu utamakan itu nanti yang terkenal dari Sungai Maron itu adalah ayunan cinta, Mas. Itu yang menyebutkan, itu bukan kita yang menyebutkan, tapi orang-orang yang sering kesini dengan menyebutnya ayunan cinta. Kurang lebih seperti ini, Mas. Ini, Mas, tapi mungkin gambarnya kurang kurang jelas, Mas ya. Nanti jelasnya pas di sana ya, Mas ya. Betul, Mas, betul. Terus ada lagi Kelapa L, Mas. Ya mungkin Kelapa L ini spot ayunan juga, cuma sudah sudah terbelakang, Mas, karena adanya muncul ayunan cinta, jadi kurang begitu diminati, Mas. Tapi seandainya ingin menikmati ya kita bisa membantu. Berapa lama, Mas, jarak dari start awal sampai balik lagi? Untuk jarak tempuh itu sekitar 8 kilo pulang pergi, Mas. Untuk durasinya itu kurang lebih 1 jam. Oh, lama juga ya, Mas ya? Lumayan, Mas. Karena turunnya nanti 4 kilo, naiknya juga 4 kilo. Itu nanti kan muaranya kan pantai, Mas. Seandainya pengunjung itu nanti mau menikmati pantainya dulu, muaranya dulu, ya nggak masalah. Intinya dari pihak wisata Sungai Maron itu intinya mengantar, nanti mampir dan tidaknya ke pantai itu nanti dikembalikan lagi sama pengunjungnya. Itu, Mas. Untuk fasilitasnya, Mas? Untuk fasilitas pelampung pasti, Mas, itu, Mas, karena itu kan bagian dari aksesoris juga keselamatan, Mas ya. Itu wajib, Mas. Pelampung kita sediakan free, Mas. Ada toilet, musola, warung makan, gazebo, ada juga, aman ya, aman itu ya. Oke, Lazadian menarik banget. Terima kasih informasinya, Mas Arif. Nambah lagi, Mas. Oke. Untuk teman-teman yang mau ke Sungai Maron, saya sarankan untuk yang bagusnya, Mas, itu musim kemarau, Mas. Jadi mulai dari Mei sampai Oktober itu musim kemarau. Akhirnya, kenapa, Mas? Karena itu kan si musim itu kan nanti kan kemarau kan, Mas ya. Jadi tidak hujan. Airnya itu hijau, jernih, terus besar, Mas. Karena itu kan airnya dari laut itu pasang, Mas. Terus kiri kanan nanti ada tumbuh pohon. Kalau orang sini itu mengatakan buah kelampok, Mas. Kalau di Jawa Tengah atau di Jogja mungkin namanya jambu air. Ya, itu nanti bertumbuhan, Mas. Itu pun gratis, Mas. Seandainya masih mau mengeresak nih atau mau menginginkan memetik, boleh, nggak masalah. Wah, mantap ya. Iya, tanpa dia minta biaya lagi, Mas. Oke. Gitu. Oke, ada. Tapi itu adanya cuma musim kemarau. Mulai dari bulan 5 sampai bulan 10 terakhir mungkin, Mas. Nah, Mas Arif, kalau boleh tahu informasi biar anak-anak Lazadian semuanya tahu tuh enaknya gimana nih, Mas? Mungkin dari Pacitan sendiri Sungai Maron sendiri punya akun resmi Instagram atau YouTube?
Ya kebetulan kita lagi ada ya IG Mas. Kalau YouTube mungkin belum ada Mas. Tapi untuk IG sudah ada, sudah siap. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau informasi istilahnya update-nya tiket masuk, harga tiket masuk atau tiket kapal atau suasana foto-foto, kan ini kan masih apa namanya sifatnya kan musim penghujan Mas. Seandainya mau update airnya jernih atau tidak itu bisa nanti masuk aja ke IG Sungai Maron Mas. Sungai Maron. Iya. Sungai Maron official itu nanti sudah membantu untuk tanya-tanya. Di situ juga ada tertera WA Mas. Seandainya mau bawa rombongan, mau bawa keluarga atau kekasih kerabat terdekat nanti bisa ada WA-nya. Saya langsung aja dihubungi WA nomor tertera di situ Mas. Wah, menarik banget nih Lasadians, informasinya jelas banget. Jadi kalau dari Lasadians yang pengen dan penasaran untuk wisata perahu di Sungai Maron itu memang dianjurkan memang di bulan atau di musim kemarau. Seperti itu ya Mas Arif. Terima kasih Mas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat Lasadians semua. Setelah puas menjelajahi Sungai Maron, kita tancap gas ke destinasi selanjutnya. Lokasinya nggak jauh dari Sungai Maron. Hanya membutuhkan waktu 20 menit sudah sampai di tempat ini. Ya betul, kita memilih Pantai Karangbolong menjadi destinasi jalan-jalan jelajah episode Pacitan. Berdekatan dengan Pantai Klayar yang ramai pengunjung, Pantai Karangbolong tak banyak orang yang tahu. Itulah sebabnya kami memilih tempat ini. Setelah memarkirkan kendaraan, kami menyusuri sabana hijau yang sangat luas. Sabana ini juga ditumbuhi berbagai pohonan pendek, tumbuhan duri dan rumput ilalang, menghubungkan daratan dengan tebing Batu Karangbolong. Karena tidak terlalu banyak pohon tinggi, kita dapat merasakan hembusan angin yang sejuk dari laut lepas, membuat jalan capek pun gak terasa, padahal bawa barang-barang camping yang lumayan berat. 15 menit jalan, akhirnya kami sampai. Sensasi pemandangan sabana, lautan lepas, tebing curam, deburan ombak, membuat petualangan ini semakin sempurna dan sangat direkomendasikan kepada Lasadians semua. Tidak henti-hentinya berdetak kagum, mulut pun selalu tersenyum dan hati riang gembira melihat pemandangan yang sebagus ini. Terima kasih Tuhan, Engkau meninggalkan serpihan surga di bumi Pacitan. Lasadians, saya punya produk baru lagi buat kamu ketika kalian lagi traveling. Apalagi kalau dirimu punya gear banyak, ada kamera, ada beberapa lensa, ada GoPro, ada gimbal, tripod. Nah, tapi nggak masalah karena saya punya tas yang recommended buat kamu untuk dibeli. Nah, ini adalah tas dari Calibre. Jadi Calibre ini adalah tas serbaguna. Di sini banyak apartemen di sini. Jadi kita akan coba untuk buka langsung ya di sini ya. Oke. Nah, ini saya akan coba untuk buka ya. Di dalamnya ada apa sih? Ini lumayan banyak banget di dalamnya. Jadi kamu pasti akan terkejut. Nah, untuk sisi pertama ini ada 2 apartemen di sini. Ada apartemen yang di sini untuk saku, biasanya untuk kertas, untuk apapun. Dan ini di sini adalah wadah untuk laptop ataupun tablet, biasanya masuk di sini. Nah, kemudian kalau kita buka lagi di sini, ini adalah barang-barang atau gear yang saya punya. Nah, ini kebetulan ini untuk gear-gear biasanya sudah saya ambil di sini. Ada kamera, bisa aku masukkan ke dalam sini. Terus kemudian ada remote, ada Google, ada juga baterai-baterai di sini. Nah, untuk tas ini kalian bisa beli di aplikasi Lazada
kalian tinggal klik di layar kaca kalian, beli, check out, dan jangan lupa untuk dibayar. Lasadians, mau ngingetin lagi kalau saya akan keluarin collectible voucher pertama kalau views sudah mencapai 40.000 dan likes mencapai 120.000. Ayo semangat terus tekan tombol likes-nya dan juga share acara ini ke semua keluarga dan kerabat kalian. Nah, sekarang aku mau cek chart meternya lagi Wow, udah 54%. Buruan add to chart produk-produk rekomendasi yang ada di shopping bag. Bagi kamu yang belum, buruan add to chart lagi semua produk yang ada di shopping bag, karena kalau sudah 100% nanti bakal saya keluarin nih collectible voucher buat kalian semua. Indah banget Pantai Karangbolong ini, kita bisa melihat di ujung sana itu ada kayak air terjun. Jadi pas posisi air terjun ini akan muncul ketika hujan datang. Jadi kalau posisi musim kemarau atau belum ada hujan itu biasanya kering. Tapi kalau pas lagi hujan gitu dia akan kelihatan. Nanti kita akan lihat ya pas posisi kita menerbangkan drone itu seperti apa. Nah di ujung di sana itu juga ada semacam tebing yang di dalamnya itu ada bolongan ya, mungkin itu yang disebut karangbolong kali ya. Nah di situ nanti kita akan drone itu betapa epicnya si pantai ini dengan segala keindahan alamnya. Nah Lasadian, sekarang saya ingin ngasih tahu ke kamu juga outfit favorit saya yaitu adalah baju outdoor dari Are. Nah, baju outdoor dari Are ini sangat bagus dan sangat kece kalau kita lagi bepergian, apalagi kita traveling, adventure, kita bolang ataupun kita lagi camping. Akan kelihatan modis seperti ini, lihat. Nah, baju kemeja Are ini kalian bisa cek di aplikasi Lazada. Kalian tinggal klik di layar kaca kamu, kemudian klik beli, check out, dan jangan lupa untuk dibayar. Lasadian, sesuai janji saya sebelumnya, kalau saya akan kasih satu voucher Lazada senilai 150.000 untuk satu orang pemenang yang beruntung. Caranya, nih, kamu tinggal jawab pertanyaan saya ya. Pertanyaannya adalah, apa merek tas multifungsi yang saya pakai untuk menyimpan gear dan drone? Nah, aku kasih contohnya nih, kalian bisa langsung temukan jawabannya dengan cara klik banner di bawah tentang produk yang saya sebutin tadi. Jawabannya ada di sana. Buruan kamu spamming jawabanmu di komentar di bawah ini ya. Jangan lama-lama, ayo buruan sekarang. Nah Lasadians, saya punya produk yang sangat recommended buat kalian, yaitu topi yang bermerek 4Class. Nah ini selain untuk menjaga kepala kita dari cahaya ataupun panas teriknya matahari, topi ini juga bisa buat gaya seperti ini. Nah ini cocok banget kalau posisi lagi outdoor seperti ini. Nah topi ini kalian bisa temukan di layar kaca kalian. Kalian tinggal klik beli, check out, dan jangan lupa untuk dibayar. Kejadian ya, sekarang ini yang paling seru itu kita mau menerbangkan drone FPV di Pantai Karangbolong ini. Saya mau melihat sekitarannya seperti apa dalam view untuk FPV ya. Nah, mungkin Lasadian udah tahu FPV itu apa. FPV itu adalah first person view, yaitu adalah drone di mana drone ini itu freestyle, nggak beda sama kayak kita menerbangkan drone aerial, tapi drone FPV ini semuanya rakitan seperti ini. Nah ini adalah kuatnya. Kalau kemarin di episode sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan bedanya untuk drone aerial sama drone FPV. Nah mungkin ini akan saya jelaskan lebih detail untuk drone FPV sendiri bagiannya apa aja. Nah, ini adalah pertama, ini adalah kuat. Kuat ini adalah
drone-nya. Kita ngomongnya drone. Nah, ini rangkanya ini adalah rangka yang dibikin atau di-cutting sendiri dengan material itu karbon. Nah, jadi karbon ini kita tinggal cutting, terus kemudian nanti kita susun sedemikian rupa sehingga ada beberapa device di dalamnya itu bisa di-insert di dalamnya. Nah, kemudian di dalamnya sini itu ada FC. FC ini adalah flight controller yang dimana kita itu FC ini semacam otaknya. Jadi otak dimana si drone ini itu untuk memerintah. Lalu di bawahnya sendiri itu ada ESC. ESC adalah dimana dari FC itu diperintah ke seluruh badan si quad ini melalui ESC. Nah, dari ESC itu nanti untuk disalurkan ke mata saya lewat Google itu diberikanlah lensa seperti ini. Nah, lensanya ini adalah lensa digital, kamera digital, mereknya DJI, yang dipasang melalui air unit yang ada di belakang ini. Kemudian untuk terbangnya si drone ini dia menggunakan propeller yang dipasang di motor. Nah, ini motornya ya. Jadi modelnya itu ada 4 motor, ada 4 propeller. Terus kemudian GoPro yang kita pakai itu untuk membuat konten itu dipasang di mounting 3D printing seperti ini. Nah, ini tinggal ada aksesoris untuk merekatkan baterai. Terus kemudian di sini ada antena untuk Google, lalu di sini adalah antena untuk remote. Nah, ini untuk kuatnya. Lalu di sini juga ada bagian itu adalah remote controllernya. Nah, remote controllernya ini yang saya pakai adalah TBS Tango 2. TBS Tango 2 ini nggak sepaket dengan kuatnya, jadi kita binding sendiri, kita atur sendiri agar si kuatnya ini bisa nyambung ke ini ya, remote-nya seperti ini. Lalu ini ada GoPro-nya yang kita cantolin atau kita sematkan ke dalam 3D printingnya, monitor 3D printingnya seperti ini. Ya. Lalu di sini ada baterai. Baterainya sendiri banyak karena sekali terbang si GoPro ini, si quadnya ini dia hanya terbang maksimum 5 menit. Jadi saya punya 10. Ada 10 baterai yang saya bawa, jadi lumayan berat ini. Oke, saya akan coba untuk unboxing Google-nya sendiri. Nah, yang saya pakai adalah Google merek DJI. Modelnya seperti ini. Lalu ada antena yang harus kita pasang dulu di sini. Ini antena untuk menjangkau berapa jauh terbang si drone-nya sendiri. Nah, untuk menghidupkan Google itu harus dipasangkan baterai juga. Ini baterai Li-ion. Tinggal kita kantongkan seperti ini. Nah, ini jernih, jadi seakan-akan kenapa kok harus pakai Google? Nah, kita seakan-akan ikut terbang, jadi penglihatan kita di Google ini akan ditransmisikan ke kamera yang ada di quad. Oke, kita akan coba pasang seperti ini, jadi mirip kayak Satria Baja Hitam ya. Oke ya, lalu kita akan pasang quadnya. Oh ya, untuk ngecek baterainya sendiri itu ada cell meter, jadi kita bisa ngecek berapa voltasenya, apakah ini masih oke apa enggak. Oh, ini udah 2%, jelek. Saya akan coba untuk ganti ke voltase yang lain. Nah, ini masih bagus. Lalu kita kaitkan baterainya ke dalam drone seperti ini. Lalu tinggal kita ikat kencang-kencang. Oke, kita sematkan seperti ini GoPro-nya. Nah, untuk GoPro-nya sendiri itu adalah device eksternal ya. Ini di luar dari kita, misal kita beli quad, jadi GoPro-nya ini adalah hasil video yang high quality. Nah, untuk GoPro-nya sendiri saya pakai GoPro 8.
Ini kamera action, jadi kita bisa pakai GoPro ini untuk action, adegan-adegan action, terus kemudian kita terbangkan seperti ini. Jadi emang benar-benar multifungsi untuk kameranya sendiri. Oke, kita akan siap terbangkan. Oke, Lazadians, kali ini saya mau explore Pantai Karangbolong menggunakan FPV. Jadi saya akan muter-muter di sini. Ada apa sebenarnya di sekeliling Pantai Karangbolong? Oke, sekarang saya akan coba untuk menerbangkan. Oke. Nanti ada Rio yang akan bantu untuk dokumentasi dari kamera. Oke, saya sudah coba untuk cek terbangnya seperti ini. Oke, 3, 2, 1, action. Oke, kita akan coba untuk muter-muter dulu dari lokasi pertama kita tadi datang. Nah, ini ada bangunan bagus di sisi samping kiri saya. Nah, ini adalah Pantai Klayar. Nah, kita akan, kalau mau ke Karangbolong itu berada pintu masuknya itu dari Pantai Klayar. Nah, ini adalah sisi dari sisi utara Pantai Karangbolong. Nah, di bagian di sini itu ada bangunan tebing bagus ya. Jadi modelnya kayak gini. Oh, ini ada kayak model dinosaurus. Nah, di sini adalah pantai yang dimana kita ngecamp. Nah, seperti ini. Lumayan gokil. Nah, ini adalah tebing-tebingnya di sini. Akan coba saya intari. Seperti ini. Lumayan menegangkan. Nah, ini adalah tempat dimana kita camping ya. Ini adalah saya nih. Nah, ini adalah saya muter-muter. Muter-muter dulu sebentar. Kita akan ke sini. Nah, ini adalah Pantai Karangbolong dari sisi sebelah kiri. Saya akan muter dari sini. Nah, ini luar biasa banget. Di sini tebing-tebingnya lumayan curam. Nah, saya akan coba untuk cruising dari bawah. Oke. Dari bawah seperti ini. Nah, tadi kita jalan karena musim hujan, lokasinya lumayan becek. Nah, saya akan pulang. Nah, ini adalah saya. Nah, ini adalah pulang. Saya akan menurunkan drone saya tepat di depan saya. Oke, pelan-pelan. Oke, seperti itu. Wah, seru banget menerbangkan drone FPV di Pantai Karangbolong ini. Tebingnya lumayan tinggi dan tetap pemandangannya epic, super epic, penuh petualangan. Jangan lupa untuk like dan share kepada kerabat kalian, dan juga kita akan bagikan collectible voucher. Misal nanti EduChatnya sudah sampai 100%. Oke? Setelah puas eksplor Pantai Karangbolong, saya tancap gas melaju ke destinasi selanjutnya. Ada yang bisa nebak nggak tempatnya di mana? Ciri khasnya adalah kita bisa menikmati sunset dan sunrise terbaik di Pacitan. Oke deh, jawabannya adalah Pantai Serau. Tuh, udah kelihatan tuh betapa cantiknya Pantai Serau kalau dilihat dari atas. Duh, syahdu banget. Lazadians, sekarang kita berada di pintu masuk Pantai Serau. Nah, saya pengen tanya-tanya nih mengenai retribusi dan juga fasilitas dari Pantai Serau sendiri. Nah, di samping saya ini ada Mas siapa, Mas? Mas Niwan.
Nah, Mas Niwan ini adalah penjaga dari pintu Pantai Serau. Nah, saya mau nanya nih Mas, untuk retribusi memasuki Pantai Serau ini seperti apa Mas? Untuk dewasa itu 10.000, untuk anak-anak 5.000, untuk roda 2 2.000, untuk roda 4 5.000 Mas. Nah, apakah boleh camping Mas di sini Mas? Boleh. Kalau mobilnya sendiri itu udah termasuk juga nggak? Pas masuk itu udah camping itu juga nggak? Sudah, di sini termasuk untuk camping, jadi tidak ada HTM untuk camping sendiri. Oke, nah untuk fasilitasnya sendiri apa Mas? Ada mungkin dijelaskan tentang parkirnya, terus toiletnya atau pantainya ada berapa, terus sunset, sunrise seperti apa? Iya, untuk fasilitas kita ada musola, terus ada toilet juga, ada 3 lokasi pantai. Pantai pertama untuk sunset, pantai yang paling terakhir atau pantai ketiga itu untuk sunrise di pantai pertama, sunset di pantai ketiga. Untuk setiap pantai ada toiletnya masing-masing, fasilitasnya Mas. Nah kalau untuk ngecas gitu ada nggak Mas? Untuk ngecas sementara kita di warung-warung. Jadi untuk ngecas di warung yang sudah ada. Nah kalau sekarang ini kan kita sudah mulai recovery pandemi nih Mas. Nah ini animonya pengunjung Pantai Serau sendiri sekarang ini seperti apa? Ya untuk setelah pandemi ini lumayan rame untuk di weekend ya. Tentunya Sabtu Minggu, untuk di hari biasa masih agak sepi Mas. Seperti itu. Tapi harapannya makin lama kita pengennya Pantai Serau makin ramai lagi ya Mas Iwan. Oke Mas, matur nuwun Mas ya informasinya. Saya akan kasih satu voucher Lazada senilai 150.000 untuk satu orang pemenang yang beruntung. Caranya nih, kamu tinggal jawab pertanyaan saya ya. Pertanyaannya adalah, apa merek tas multifungsi yang saya pakai untuk menyimpan gear dan drone? Nah, kalian bisa langsung temukan jawabannya dengan cara klik banner di bawah tentang produk yang saya sebutin tadi. Jawabannya ada di sana. Buruan, kamu spamming jawabanmu di komentar di bawah ini ya. Nah Lazadian, saya punya produk bagus buat kamu semua. Itu adalah phone holder. Phone holder ini adalah device di mana kalian ketika pengambilan video ataupun foto itu agar tidak shaking dan goyang. Itu cocok banget ketika kamu pengen pengambilan landscape seperti ini. Nah ini biasanya kalau saya mau mengambil time-lapse atau hyperlapse itu saya biasanya pakai phone holder ini. Ini cocok, video nanti yang akan kalian ambil itu tidak akan shaking ataupun tidak akan goyang. Nah kalaupun kalian pengen pengambilan foto pun juga akan tetap steady seperti ini. Nah produk ini dapat kalian jumpai di aplikasi Lazada. Sudah ada di layar kaca kalian tinggal beli, check out, dan juga jangan lupa untuk dibayar, oke? Lazadians, sekarang ini saya mau mengambil time-lapse untuk pantai di depan saya ini. Nah ini saya akan mencoba untuk tutorial pengambilan video time-lapse menggunakan phone holder ini. Jadi sekarang saya mau coba untuk pergi ke aplikasi kamera. Lalu saya akan geser ke time-lapse. Nah kalau sudah pengen membuat time-lapse seperti ini, tinggal kita pasang aja phone holdernya di tripod. Lalu saya tinggal klik record seperti ini. Nah saya akan coba untuk tunggu saja sampai beberapa menit, sehingga nanti kita akan lihat hasilnya time-lapse-nya seperti apa. Oke, saksikan terus ya. Lazadians, mau ngingetin lagi kalau saya akan keluarin collectible voucher pertama kalau views sudah mencapai 40.000 dan likes mencapai 120.000. Ayo semangat terus tekan tombol likes dan juga share acara ini ke semua kerabat kalian ya. Nah, saya sekarang mau cek chart meternya lagi Wow, udah 100%. Good job Lazadians. Nih, sesuai janji saya bakal keluarin collectible vouchernya. Dan kalian siap-siap ya. Tungguin aja, sebentar lagi collectible vouchernya akan keluar. Kalau vouchernya sudah keluar di layar HP kalian, jangan lupa untuk langsung ditangkap ya. Buat Lazadians yang baru gabung, perkenalkan, saya Estu. Saya adalah seorang travel content creator, suka petualangan dari bibir pantai sampai puncak gunung, mengabadikan setiap momen jalan-jalan menggunakan kamera dan drone yang saya punya. Lalu dibagikan kepada teman-teman lewat foto dan video yang saya buat.
Jangan lupa follow Instagram, YouTube, dan TikTok saya ya di @estpr. Selesai juga kita mendirikan tenda, sembari kita akan menikmati sunset. Kita untuk lokasi camping pertama kita sekarang ini ada di pinggir pantai langsung. Nah, nanti kita juga akan pindah ke sisi yang lain untuk menikmati spot yang baru. Nah, ini saya ingin memperkenalkan adalah produk yang saya rekomendasikan kalau kalian ingin berlibur di pantai. Daripada kalian menginap di penginapan, agar lebih hemat, ya kita bisa bikin tenda. Nah, tenda sendiri ini cukup gampang untuk instalasinya. Kalian nggak terlalu butuh berat-berat, kalian bisa pakai tenda yang sekarang ini modelnya itu light. Nah, untuk tenda sendiri ini kita bisa bermalam, kita bisa hahaha bareng teman-teman, terus kita bisa juga masak di depan tendanya sambil menikmati udara malam, kita bisa menikmati Milky Way, terus kemudian kita bisa istirahat di dalam tenda sampai besok paginya. Nah, untuk tenda ini sendiri itu kalian bisa klik di layar kaca kalian, jangan lupa untuk dibeli, check out, dan dibayar. Lasadian, sambil kalian menonton video pada jalan-jalan jelajah Pacitan ini, saya akan mencoba untuk membacakan pertanyaan dari Lasadian semua. Saya akan pilihkan pertanyaan yang bagus tentang Pantai Serau. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus. Kak, untuk menuju ke Pantai Serau, aksesnya seperti apa? Nah, kalau untuk menuju ke Pantai Serau, aksesnya ada banyak. Kalian bisa turun, misal kalian dari luar kota ataupun jauh, kalian bisa turun dari Jogja ataupun dari Solo. Nah, kalaupun dari Jogja, kalian membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Kalau dari Solo itu 2,5 jam. Jangan khawatir, untuk jalanan menuju ke Pantai Serau ini sangat mulus, semuanya hot meet. Jadi jangan khawatir kalau kalian nanti kesusahan di jalan. Semuanya aman. Jaringan internet pun juga bagus, seperti itu. Bagi masyarakat Jawa Timur, tentu tidak akan asing lagi dengan kecantikan pantai-pantai di Pacitan. Objek wisata Pacitan memang menjadi primadona dan menjadi andalan sebagai sumber pendapatan Pemda Kabupaten Pacitan. Salah satunya adalah Pantai Serau. Suasana di Pantai Serau masih begitu asri. Merdunya suara gulungan ombak laut selatan dan bersihnya pasir putih di pantai ini akan memaksa wisatawan untuk tetap tinggal di pantai ini. Selain itu, karena pantai ini pula yang menjadi alasan mengapa Pacitan disebut juga Paris van Java. Lasadians, menuju bulan baru, Last Life juga punya banyak show dan diskon buat kalian loh. Selama bulan Februari ini, kita bakalan ada 22 sale dan enggak ketinggalan CIATT alias cuci gudang tanggal tua, di mana diskonnya bakalan lebih heboh up to 90% di akhir bulan pada tanggal 20 sampai 25 Februari. Nah, semua kehebohan sale ini bisa kalian tonton hanya di Last Life pastinya. Jadi jangan sampai skip buat nonton brand favorit kalian di bulan penuh cinta ini. Lasadians, Guys It balik lagi dan bawa banyak hadiah nih dengan kesempatan menang yang lebih besar. Jangan lupa saksikan Guys It Pesta Gajian tanggal 25 Februari jam 6 sampai 10 malam. Bakal ada grand prize logam mulia 10 gram, Samsung Z Flip 3 5G, dan sepeda motor Yamaha Gear 125, dan juga ratusan juta voucher belanja. Diberikan oleh Edric Chandra, Tria Rona, Emir Mario, dan Yuki Kato yang bakal ajak kamu seru-seruan bareng di Guess It Pesta Gajian.
pertanyaan selanjutnya mengenai Pantai Serau juga, Kak, boleh disebutkan nggak fasilitas di Pantai Serau itu seperti apa? Nah, kalau untuk Pantai Serau sendiri, jangan khawatir, untuk fasilitasnya pun juga sudah cukup lengkap. Di sini ada beberapa camping ground, ada 3 spot pantai istimewa di Pantai Serau. Jadi ada pantai pertama, ada pantai kedua, dan juga ada pantai ketiga. Nah, kalau kamu pengen menikmati sunset, kalian bisa langsung pergi ke pantai yang ketiga. Kalau kamu pengen menikmati sunrise, kalian bisa pergi ke pantai yang pertama. Untuk fasilitas sendiri ada beberapa spot seperti tempat selfie yang bagus, terus kemudian juga ada beberapa gubuk ataupun saung di sini untuk berteduh mungkin. Ada juga untuk toilet sendiri pun juga udah bersih, aman, jangan khawatir. Misal kalian juga pengen ngecas HP, di sini semuanya udah komplit. Tinggal pergi ke sini aja yang kurang, oke? Kemudian sekarang kita sudah berada di Pantai Serau. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sekeliling kita ini sekarang adalah Pantai Serau. Ada 3 pantai di sini, ada pantai 1, 2, dan 3. Nah, kebetulan saya pengen menikmati sunrise di sini. Untuk menikmati sunrise itu saya masih kesulitan nih. Arah barat tuh di mana? Nah, saya punya produk bagus nih. Ini adalah jam tangan dari Garmin. Serinya adalah Instinct. Saya bisa melihat lokasi atau arah barat sebelah mana. Nah, ini saya akan coba untuk lihat. Oke. Oh, barat di sana. Jadi saya pengen camping. Kalau di sana berarti kita akan camping di pantai yang nomor 3. Nah, jam tangan Instinct ini cocok banget buat traveler. Misal kalian juga pengen lihat lokasi kalian itu berada di mana, dengan GPS itu udah aman banget. Kalau kamu ada di gunung, kalian juga bisa lihat lokasi kalian itu ada berapa di atas meter sih di permukaan laut. Nah, saya pengen coba untuk ngetes ya. Untuk jam tangan ini sekarang berada di berapa ketinggian. Oke, saya akan coba untuk setting. Nah, untuk lokasinya sendiri kita berada di 5 meter di atas permukaan laut. Jadi wajar kita lagi ada di pantai. Nah, kalau kalian ada di puncak gunung, kalian juga bisa melihat berapa meter lagi kalian akan mencapai puncak atau di pos mana kalian nanti akan ngecamp di sana. Nah, jam tangan ini juga dilengkapi beberapa fitur seperti kalau kalian pengen mode running, kalian pengen mode hiking, swimming, itu semuanya ada juga. Bahkan untuk melihat tensi beat rate dari jantung kalian pun ini juga bisa berguna banget. Selain bisa melihat waktu, kalian bisa melihat beberapa fitur mengenai kesehatan kalian juga. Nah, untuk produk ini kalian bisa dapatkan di aplikasi Lazada. Tinggal kalian klik di layar kaca kalian, tinggal klik beli, check out, dan jangan lupa untuk dibayar.
Saya bersyukur dilahirkan di Indonesia, negeri yang kaya sumber daya alam dan punya keindahan alam yang luar biasa. Betul kata Time Out Magazine yang baru saja merilis bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 dunia yang memiliki keindahan alam paling cantik, menggeser Selandia Baru. Salah satunya adalah Pacitan. Pacitan adalah primadona yang mulai terkenal dengan keindahan alamnya yang begitu mempesona. Tidak heran jika pengunjung datang dari domestik, dari luar kota, bahkan dari mancanegara untuk menikmati keindahan pantai yang ada di Pacitan. Eksotisme yang berpadu dengan nuansa alam menjadi pilihan para wisatawan untuk berkunjung ke pantai ini. Malam terakhir sebelum kembali ke Jogja, kami mendirikan tenda di tempat ini. Membuat api unggun, memasak makanan yang sudah kami bawa, bersendau gurau dengan rekan seperjalanan, membuat suasana makin asik dan seru saja. Saya merefleksikan diri betapa bersyukurnya punya Pacitan di negeri Indonesia ini. Dimulai susur Sungai Maron yang mirip Sungai Amazon, bermain drone di Pantai Karangbolong yang begitu megahnya, dan juga berpetualangan ke Pantai Serau yang begitu mempesona setiap sudut-sudut pantainya. Nah, Lasadians, pemenang voucher Lazada senilai 150.000 sudah ada nih. Akan dikasih tahu setelah ini ya. Makanya kalian pantengin terus acara ini sampai habis. Oh iya, buat nanti pemenang beruntung jangan lupa untuk konfirmasi dan kirim data diri kalian ke email lazadaidcontest@lazada.co.id berupa nama lengkap, nama di akun Lazada ID, nomor KTP, alamat lengkap, email yang terdaftar di Lazada, nomor HP, kirimkan juga foto KTP ataupun kartu identitas, dan juga screenshot akun profil di Lazada dan screenshot jawabannya. Lazadians, pasti udah tahu dong kalau sekarang Lazada menjadi official sponsorship X Factor Indonesia. Nah, buat kamu yang ngikutin X Factor, kamu bisa punya kesempatan untuk mengenal para kontestan X Factor lebih dekat loh di acara Rumpi bareng Ricu. Kita bakal ngobrol seru, kupas fan fact, dan ada challenge-nya juga loh. Jadi jangan lupa catat tanggalnya ya, tanggal 17 dan 24 Februari, lalu di tanggal 3, 10, dan 17 Maret, jam 19.30 hanya di Les Live. Dan kamu juga bisa loh kasih vote untuk kontestan kamu langsung dari Les Live. Caranya kamu cukup klik bubble pop X Factor di bagian kanan layar kamu dan langsung vote kontestan favorit kamu. Untuk periodenya kamu bisa ikutan di tanggal 11 Februari dan bakal lanjut lagi di tanggal 21 sampai 25 Februari. Akan ada hadiah e-voucher sebesar 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi vote terus sebanyak-banyaknya dan nantikan pengumuman di akhir periode voting tanggal 4 Maret 2022 hanya di aplikasi Lazada. Ya Lazadians, tiba juga kita di penghujung acara. Selesai sudah saya menemani kalian berpetualangan di Pacitan. Tips saya kalau kalian mau melakukan petualangan kayak saya, bawa barang-barang secukupnya aja. Kalau bisa yang ringan dan ringkas. Abadikan setiap momenmu dengan gear yang kamu punya. Jadikan momen jalan-jalanmu menjadi petualangan yang tak terlupakan. Oh iya, selamat buat yang tadi udah dapetin voucher belanja dari Lazada. Buat yang belum beruntung, tenang, pantengin terus show jalan-jalan jelajah yang bakal ada setiap hari Rabu jam 5 sampai 6 sore hanya di aplikasi Lazada. Karena pastinya kita bakal bagi-bagi voucher terus. Dan juga saya Estu pamit undur diri, pastinya episode selanjutnya juga bakal akan lebih seru dan menantang. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Cium!